Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ibnul Qayyim dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yang berada di Unisnu gitu, Bu. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian pada tugas akhir saya. Nah, dengan judul penelitiannya yaitu efektivitas peer counseling dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar. Nah, saya memilih penelitian di sini karena emang di daerah pesisir ya, Bu, yang artinya dalam di sini tuh rawan yang namanya bullying, akan tetapi bullying yang tingkat ringan. Nah, langsung saja Ibu, langsung ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu, menurut Ibu sendiri, Ibu mengerti apa enggak apa itu peer counseling sebelumnya? Sebelumnya saya sudah tahu, sudah memahami. Kebetulan juga menjadi ketua tim TPPK, jadi saya sudah paham mengenai peer counseling ini. Terus menurut Ibu manfaat dari peer counseling ini itu apa ya, Bu? Dari pengamatan saya selama ini manfaatnya itu banyak sekali ya. Jadi lebih mengurangi bullying yang terjadi di sekolah. Jadi anak-anak itu jadi tidak terbiasa membuli temannya karena dia sudah paham mengenai bahwa bullying itu tidak bermanfaat gitu loh. Jadi sangat merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri, dan merugikan lingkungan sekitarnya jika sampai terjadi bullying itu. Terus kemudian kendala yang mungkin terjadi pada saat peer counseling itu apa ya, Bu? Kendalanya, nah ini tidak semua anak bisa diberi pemahaman, tidak semua anak bisa diajak untuk melaksanakan program peer counseling ini. Nah, ya itu semua tergantung memang dari kemampuan anak, kan memang berbeda. Jadinya kita memberi pemahaman dan mengajak anak untuk menjadi tutor atau konselor sebaya itu tidak bisa semuanya. Memang kita pilih anak-anak yang mampu memahami, yang mungkin ya memang dia memiliki karakter yang baik gitu, yang mungkin dia tidak suka bully ya, seperti itulah. Terus saran Ibu agar program ini berjalan dengan lancar itu bagaimana? Saran saya ya memang konsisten memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak-anak, pada peserta didik, biar mereka itu lebih berhati-hati. Nah, ini kalau yang di sekolah kami ini itu setiap tahun kami mengundang narasumber untuk memberikan sosialisasi mengenai anti bullying, anti kekerasan. Jadi ini salah satu program unggulan kami juga, salah satu cara kami untuk mensukseskan peer counseling. Jadi dengan ada arahan narasumber dari luar sekolah, bukan dari gurunya, harapan kami anak-anak bisa lebih paham mengenai mengenai anti bullying, anti kekerasan, dan nanti pada akhirnya bisa melaksanakan program peer counseling. Terus kemudian untuk bullying sendiri kalau di sekolah ini itu masih terjadi banyak atau gimana? Ya karena kita melihat dari di lingkungan ya, lingkungannya anak-anak juga, mereka lingkungan pesisir yang mana juga pendidikan orang tua pasti berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Memang di sini ya masih banyak terjadi, tapi
kita mencoba untuk menekan mencegah jangan sampai terlalu banyak. Kalau bullying sih saya yakin tetap ada ya di dalam sekolah itu, walaupun sekolah bagus pun mungkin masih tetap ada bullying gitu, tapi kita mencoba menekan jumlahnya. Jadi kita berusaha untuk konsisten aja lah gitu, untuk memberikan pengarahan ke anak-anak. Nah, terus kemudian bagaimana cara sekolahan itu mengatasi tingkat bullying itu? Kalau misalnya terjadi itu, dan ya memang pernah sih kami laksanakan seperti itu. Pertama kami akan memanggil keduanya, jadi pelaku dan korban bullying. Nah dari situ kita tanyai akar masalahnya apa. Jadi kita bertanya untuk mencari akar masalahnya. Kalau sudah menemukan akar masalahnya, baru kita atasi. Nah, kalau masih tahap ringan biasanya masih bisa diatasi oleh guru kelas. Jadi kalau sudah guru kelas misalnya sudah tidak mampu, biasanya diberikan kepada tim TPPK. Nah, kalau tim TPPK tidak mampu, baru ke kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mampu juga, naik lagi ke atas. Nah itu kami berusaha menyelesaikan masalah sesuai dengan birokrasinya. Terus kemudian apakah Ibu tahu tentang program peer counseling ini? Tahu, karena memang ya dari dulu sih memang sudah ada. Memang sebelum pemerintah memberikan kebijakan bahwa harus ada tim TPPK di sekolah, itu pun kami sudah melaksanakan ya mungkin saat itu namanya belum peer counseling ya. Terus pokoknya zaman dulu kan masih berupa BK, BP seperti itu kan. Untuk saat ini kan mungkin memang peer counseling, yang mana di sini juga melibatkan konselor sebaya. Sebaya ini temannya dia kan, karena mungkin dia kalau dengan gurunya mungkin takut bercerita atau apa, takut dimarahi atau gimana, dan dia mau bercerita dengan temannya. Lah temannya ini yang kita jadikan konselor sebaya untuk bisa melaksanakan program pre-konseling itu. Terus kemudian manfaat dan tantangan program ini tuh seperti apa, Bu? Manfaatnya besar sekali, banyak sekali. Jadi dengan adanya pemantauan ini itu anak-anak jadi ya memang berkurang untuk kasus bullying di sekolah. Anak-anak lebih terkontrol karena dia tahu ada yang memantau kan. Kalau anak SD kan biasanya memang takut dengan gurunya. Kalau dipantau gurunya, dilihat gurunya, itu dia pasti sudah takut duluan. Nah itu manfaatnya seperti itu. Kalau yang dengan konselor sebaya, mungkin dia ya tadi bisa lebih terbuka dengan temannya daripada dengan gurunya. Tantangannya itu ya tantangannya sih cuman itu tadi, mungkin hanya beberapa anak saja yang bisa kita jadikan konselor sebaya. Terus saran Ibu agar program ini berjalan dengan baik itu bagaimana? Laksanakan dengan konsisten, itu aja sih kalau saya. Konsisten, kalau ini menggunakan cara ini sudah bagus, ya kita konsisten seperti itu. Kalau misalnya butuh peningkatan, ya kita tingkatkan lagi. Jadi yang utama adalah konsisten aja. Baik, untuk cukup itu saja, Bu. Ya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Saya Amar Ibnu Qayyim, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.